perkenalkan nama aku Revalina Meilani Putri dengan NPM 254100003. Di sini saya ingin membahas mengenai komunikasi verbal dalam komunikasi interpersonal. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain melalui komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan adalah komunikasi interpersonal. Apa saja sih contoh komunikasi interpersonal itu? Yang pertama ada proses pertukaran pesan, yang kedua ada informasi, yang ketiga ada ide, dan ada perasaan antara dua orang atau lebih secara langsung. Komunikasi interpersonal berperan penting dalam membangun hubungan yang baik, menciptakan pemahaman, dan mengurangi kesalahpahaman. Salah satu unsur penting dalam komunikasi interpersonal adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan proses penyampaian pesan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Melalui komunikasi verbal, seseorang dapat menyampaikan informasi, pendapat, gagasan, serta perasaan dengan lebih jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, komunikasi verbal memiliki fungsi. Yang pertama ada fungsi informatif, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Misalnya seperti dosen menjelaskan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Yang kedua ada fungsi ekspresif, yaitu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf, atau menyampaikan pendapat dalam sebuah diskusi. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Fungsi ini digunakan untuk memengaruhi atau meyakinkan orang lain. Misalnya, seperti seorang ketua kelompok mengajak anggotanya untuk bekerja sama menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Dan yang keempat ada fungsi sosial, yaitu membantu membangun dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Contohnya seperti berbincang dengan teman atau keluarga untuk mempererat hubungan. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada komunikasi verbalisan. Nah, itu komunikasi yang dilakukan melalui ucapan secara langsung maupun melalui media komunikasi. Contohnya seperti presentasi di kelas, diskusi kelompok, wawancara, dan percakapan melalui telepon. Dalam komunikasi lisan, kejelasan berbicara, intonasi suara, dan pemilihan kata sangat berpengaruh terhadap pemahaman lawan bicara. Dan yang kedua ada komunikasi verbal tertulis, komunikasi yang dilakukan melalui tulisan. Contohnya seperti email kepada dosen, pesan singkat kepada teman, surat resmi, laporan penelitian. Komunikasi tertulis memungkinkan pesan terdokumentasi sehingga dapat dibaca kembali ketika diperlukan. Dan di pembahasan kali ini ada juga pentingnya komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi verbal sangat penting karena hampir seluruh aktivitas manusia melibatkan penggunaan bahasa. Dalam lingkungan keluarga, komunikasi verbal digunakan untuk menyampaikan kebutuhan atau perasaan. Dalam dunia pendidikan, komunikasi verbal itu mendukung proses belajar melalui diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Sementara dalam dunia kerja, komunikasi verbal itu membantu untuk mengkoordinasi, penyampaian instruksi, serta kerjasama antara anggota tim. Sebagai contohnya lagi yaitu seorang mahasiswa yang mampu berkomunikasi verbal dengan baik akan lebih mudah untuk menyampaikan ide saat presentasi, berpartisipasi dalam diskusi, dan membangun hubungan yang baik dengan dosen maupun dengan teman sekelas. Nah, oleh karena itu, berkomunikasi verbal itu perlu terus dikembangkan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tujuan komunikasi dapat tercapai. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah teman-teman.